kita akan masuk kepada pemaparan dari modul ke-11, yaitu adalah manajemen rantai pasok. Yang pertama, kita masuk kepada bagian latar belakang, di mana manajemen rantai pasok atau supply chain management atau SCM merupakan elemen vital dalam mendukung kelancaran dan efisiensi operasional sebuah bisnis modern, di mana di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif dan juga ekspektasi konsumen yang terus meningkat, perusahaan itu dituntut untuk mengelola aliran barang, informasi, dan sumber daya secara terintegrasi dari hulu hingga ke hilir. Efektivitas SCM tidak hanya mempengaruhi kinerja keuangan, tetapi juga bisa berdampak langsung nih teman-teman pada kepuasan dan juga loyalitas dari pelanggan itu sendiri. Oleh karena itu, SCM ini tuh mencakup berbagai aktivitas, mulai dari perencanaan, pengadaan, produksi, distribusi, hingga hubungan pelanggan, dan juga membutuhkan koordinasi erat antar elemen seperti pemasok, produsen, distributor, dan juga pengecer. Maka dengan dukungan strategi yang tepat, teknologi informasi, serta hubungan kerjasama yang baik di sepanjang rantai pasok, barulah perusahaan tersebut dapat menciptakan sebuah sistem yang responsif, efisien, dan juga adaptif terhadap perubahan pasar yang dinamis. Nah, selain dari latar belakang, di sini juga terdapat dua teori yang mendukung dari manajemen rantai pasok sendiri ya teman-teman. Di mana teori yang pertama yaitu adalah sistem teori. Teori ini menyatakan bahwa organisasi itu adalah suatu sistem nih teman-teman, yang terdiri dari berbagai subsistem yang saling terkait dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dalam konteks rantai pasok, semua elemen itu contohnya seperti pemasok, produsen, distributor, dan pengecer itu merupakan bagian dari sistem yang harus dikelola nih oleh teman-teman agar bisa menghasilkan aliran barang yang efisien dan juga menghasilkan aliran barang yang baik ya teman-teman. Nah, teori yang kedua yaitu adalah mengenai manajemen operasi, di mana teori ini tuh lebih menekankan bahwa pentingnya perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan proses produksi, serta distribusi barang dan jasa. Nah, dalam SCM atau Supply Chain Management ini, teori ini tuh relevan teman-teman dalam mengatur alur logistik, pengadaan bahan baku, serta pengendalian kualitas, agar teman-teman ini dapat memastikan bahwa efisiensi dan kepuasan pelanggan ini bisa mencapai tingkat yang maksimum ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk pada alat dan bahan dari modul ke-11, manajemen rantai pasok ini, di mana untuk pengerjaan dari modul ke-11 manajemen rantai pasok yang perlu teman-teman perlukan atau butuhkan, yang pertama adalah software Drawio dan yang kedua adalah software Word jika memang diperlukan untuk pengumpulan data nanti. Dan juga alat yang teman-teman butuhkan itu adalah yang pertama adalah kamera atau smartphone untuk dokumentasi, alat tulis atau laptop untuk pencatatan dan pengerjaan penugasan, serta yang terakhir yaitu adalah software dari Draw.io sendiri atau website dari Draw.io sendiri ya teman-teman. Nah, kita lanjut selanjutnya pada materi dari manajemen rantai pasok. Yang pertama, kita harus tahu dulu nih teman-teman, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan manajemen rantai pasok? Nah, manajemen rantai pasok atau bisa disingkat bahasa Inggrisnya itu adalah supply chain management, itu merupakan bidang yang penting dalam dunia bisnis modern karena berfokus pada pengelolaan seluruh aliran barang, informasi, dan sumber daya dari titik asal hingga ke titik akhir yaitu adalah konsumen. Nah, supply chain management ini itu nggak hanya mencakup langkah fisik dalam pengiriman produk, jadi nggak hanya mencakup distribusi produk jadi kepada konsumen aja nih teman-teman, tetapi SCM atau supply chain management ini juga melibatkan sinergi antara berbagai entitas seperti contohnya tadi produsen, konsumen, dan juga distributor yang berkolaborasi nih untuk bersama-sama mencapai tujuan yang memiliki kebersamaan. Jadi, dalam supply chain management ini, teman-teman nggak bisa nih sendiri. Jadi, teman-teman harus melakukan berkolaborasi. Contohnya dengan entitas satu dan entitas lainnya, seperti produsen dengan konsumen dengan distributor, dan lain-lainnya, agar dapat mencapai sebuah tujuan bersama, atau sebuah titik hasil akhir yang teman-teman inginkan. Nah, selanjutnya setelah tadi kita masuk kepada apa sih yang dimaksud, kita lanjut kepada tujuannya. Apa sih tujuan utama dari supply chain management ini? Nah, tujuan utama dari supply chain management adalah untuk menyampaikan produk secara tepat kepada konsumen pada waktu yang tepat dengan biaya yang efisien, sementara juga bisa mempertahankan kualitas yang tinggi. Jadi, intinya kalimatnya adalah
bagaimana kita menyampaikan produk yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan biaya yang efisien, serta dapat mempertahankan kualitas yang tinggi. Itulah tujuan utama dari supply chain management, teman-teman. Selanjutnya, kita masuk nih ke manfaat dari manajemen rantai pasok atau supply chain management. Nah, manajemen rantai pasok atau supply chain management memiliki beberapa manfaat, teman-teman. Manfaat yang pertama yaitu tentunya adalah pengurangan biaya. Dengan menerapkan teknik manajemen atau supply chain management yang baik, perusahaan nanti itu dapat mengurangi pemborosan serta dapat juga memaksimalkan penggunaan sumber daya, sehingga hasilnya dengan mengurangi pemborosan dan memaksimalkan penggunaan sumber daya, perusahaan nantinya bisa mengurangi biaya yang keluar dari perusahaan tersebut. Nah, manfaat yang kedua yaitu adalah peningkatan kecepatan. Nah, kecepatan yang dimaksud ini adalah kecepatan dalam hal pengiriman dari distributor ataupun dari produsen kepada konsumen ya teman-teman. Maka dengan kecepatan dalam pengiriman produk yang sangat penting dalam memenuhi permintaan pelanggan. Teman-teman juga tahu bahwa seberapa cepat kita mengirim kepada pelanggan itu merupakan hal yang sangat penting dalam hal memenuhi ekspektasi ataupun permintaan si pelanggan. Nah, dengan memanfaatkan manajemen rantai pasok atau supply chain management ini, teman-teman nantinya bisa meningkatkan pengiriman produk dari perusahaan teman-teman. Yang ketiga yaitu adalah kualitas yang lebih baik. Nah, contohnya adalah dengan adanya supply chain management ini, teman-teman itu pastinya akan memproduksi sebuah produk yang lebih berkualitas dibandingkan dengan teman-teman ini nggak menggunakan teknik dari manajemen rantai pasok atau supply chain management ini. Karena dalam supply chain management ini kita juga diajarkan bagaimana sih mempertahankan sebuah produk yang memiliki kualitas yang tinggi. Nah, manfaat yang terakhir dari supply chain management atau manajemen rantai pasok ini adalah inovasi produk. Seperti yang tadi saya jelaskan, supply chain management ini itu memerlukan kolaborasi antara satu segmen dengan segmen lainnya. Contohnya produsen, konsumen dengan distributor. Nah, dengan adanya kolaborasi yang kuat itu dan terbuka antara semua pihak di dalam rantai pasok, maka otomatis perusahaan itu dapat lebih mudah dalam hal berinovasi karena menyesuaikan dari kebutuhan si pelanggan dan juga pasar nantinya. Itulah tadi manfaat dari manajemen rantai pasok ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk kepada desain rantai pasok. Di mana untuk mendesain sebuah rantai pasok, kita tuh memerlukan dua hal, atau ada dua hal dalam desain rantai pasok. Yang pertama yaitu adalah jaringan distribusi, di mana merancang jaringan distribusi yang efisien, yang mempertimbangkan lokasi gudang dan juga titik distribusi untuk memaksimalkan jangkauan, itu tuh dapat menurunkan biaya pengiriman teman-teman. Jadi dalam manajemen rantai pasok ini, teman-teman juga nanti akan belajar mengenai bagaimana si merancang jaringan distribusi yang efisien sehingga nantinya dapat menurunkan biaya dari pengiriman perusahaan teman-teman. Yang kedua yaitu adalah proses produksi, di mana desain proses produksi yang efisien untuk memastikan produk diproduksi dengan tepat waktu itu tuh dapat meminimalkan pemborosan dalam waktu henti dibandingkan dengan teman-teman nggak menggunakan supply chain management ini. Jadi dengan menggunakan supply chain management, teman-teman juga bisa membuat sebuah desain proses produksi yang efisien agar nantinya itu nggak ada pemborosan waktu ataupun pemborosan tenaga yang dilakukan oleh perusahaan teman-teman. Nah, selanjutnya juga yang terakhir ada pengelolaan persediaan. Nah, desain rantai pasok yaitu adalah pengelolaan persediaan adalah sebuah cara dalam menjaga tingkat persediaan yang sehat yang sangat penting untuk efisiensi rantai pasok. Jadi pengelolaan persediaan ini merupakan salah satu segmen penting dalam hal manajemen rantai pasok atau supply chain management ini ya teman-teman. Nah, lanjut kita masuk kepada strategi dan desain dari rantai pasok. Nah, dalam desain rantai pasok ataupun manajemen supply chain atau supply chain management itu terdapat beberapa strategi yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama yaitu adalah perusahaan melakukan strategi atau melakukan produksi itu berdasarkan permintaan. Nah, jika perusahaan menggunakan strategi yang pertama, yaitu berdasarkan permintaan ini, perusahaan itu akan berfokus pada merespon permintaan konsumen dengan tepat. Dengan selalu memantau tren permintaan, perusahaan itu dapat menyesuaikan produksi dan pengiriman mereka untuk menghindari persediaan berlebih ataupun kekurangan. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan yang menggunakan strategi ini tuh mereka menghindari stok berlebih ataupun malah kekurangan stok dari si produk mereka sendiri. Yang kedua, ada yang namanya strategi just in time. Nah, strategi just in time ini adalah
pendekatan pengelolaan inventaris, di mana perusahaan itu nantinya berupaya untuk meminimalkan biaya persediaan dan bahan baku yang disimpan. Dengan tujuan apa? Tujuannya itu adalah mendapatkan barang hanya ketika diperlukan dalam proses produksi. Jadi, ketika bakal terjadinya proses produksi, barulah si perusahaan tersebut meminta ataupun mengorder si barang-barang yang diperlukan dalam proses produksi tersebut. Itulah yang dinamakan strategi just in time. Yang ketiga yaitu adalah strategi outsourcing, di mana outsourcing ini artinya perusahaan itu memilih untuk mengalihkan beberapa fungsi rantai pasok mereka ke pihak ketiga untuk mengurangi biaya dan memfokuskan sumber daya internal pada kompetensi inti dari perusahaan. Jadi biasanya perusahaan yang menggunakan outsourcing ini mereka memiliki kerjasama dengan distributor dalam hal pengiriman produknya kepada konsumen nantinya. Nah, itulah tadi strategi dan juga desain dari rantai pasok. Selanjutnya yang terakhir kita masuk kepada teknologi informasi dalam SCM, di mana dalam SCM ini atau Supply Chain Management terdapat 4 teknologi yang bisa berkaitan. Yang pertama adalah sistem ERP atau Enterprise Resource Planning, atau kita bisa singkat dengan ERP atau ERP, teman-teman bebas menyebutkannya bagaimana, di mana Enterprise Resource Planning ini atau ERP ini itu adalah mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis dalam satu sistem yang komprehensif. Jadi baik itu produksi, pengiriman, penjualan, pembelian, itu diintegrasikan atau disatukan dalam suatu sistem yang namanya ERP atau Enterprise Resource Planning ini. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya itu adalah untuk memfasilitasi aliran data dasar antar departemen serta meningkatkan transparansi di dalam sebuah rantai pasok ya teman-teman. Nah, untuk teknologi yang kedua ada yang namanya Big Data dan Analytic. Nah, penggunaan Big Data ini itu memungkinkan teman-teman atau perusahaan untuk menganalisis pola pembelian dan tren perilaku pelanggan yang pada gilirannya itu dapat membantu nantinya dalam perencanaan rantai pasok dan strategi pemasaran. Yang ketiga, itu ada yang namanya Internet of Things atau IoT. Nah, teknologi IoT ini itu memungkinkan teman-teman itu untuk mengumpulkan data dari berbagai perangkat di dalam rantai pasok atau di dalam supply chain management ini. Terakhir, itu ada yang namanya robotika atau otomatisasi. Nah, otomatisasi dalam robotika ini berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dalam berbagai tahap rantai pasok, mulai itu dari produksi hingga nantinya sampai ke pengiriman ke konsumen. Nah, penggunaan robotika dalam pabrik ini tentunya udah umum ya teman-teman di zaman sekarang ini. Nah, fungsinya itu penggunaan robotika dapat meminimalkan kesalahan manusia dan juga tentunya dapat mempercepat proses. Jadi dengan bantuan robotika itu nantinya proses produksi dari perusahaan teman-teman itu bisa lebih cepat, serta bisa juga meminimalkan kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan jika produksi itu dilakukan oleh manusia. Terakhir, kita masuk pada kesimpulan nih teman-teman, di mana setelah mempelajari modul ke-11 tentang manajemen rantai pasok, kita itu tahu bahwa modul manajemen rantai pasok ini menekankan pentingnya pengelolaan aliran barang, informasi, serta sumber daya yang terintegrasi dari pemasok hingga nantinya ke konsumen akhir. Jadi, dengan memahami elemen-elemen utama dalam rantai pasok, contohnya adalah pemasok, produsen, distributor, serta pengecer, dan juga teman-teman menerapkan strategi yang efisien, fleksibel, dan responsif, tentunya nantinya perusahaan itu dapat meningkatkan kinerja operasional dan juga kepuasan dari pelanggan perusahaan tersebut. Nah, berikut kita lanjut kepada daftar pustaka, di mana untuk membuat modul materi ke-11 ini kita mengambil dari beberapa sumber yang kredibel, seperti contohnya seperti yang tertera di bawah ini ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa cek sendiri sumber-sumber dari modul ke-11 ini. Nah, kita sampailah kepada penghujung penjelasan dari modul ke-11 manajemen rantai pasok ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton, dan jangan lupa juga kita harus tahu bahwa manajemen rantai pasok yang hebat itu tuh bukan hanya soal mengirim barang tepat waktu teman-teman, tapi gimana sih cara kita tuh menciptakan kolaborasi cerdas dari hulu ke hilir untuk memberikan sebuah nilai yang terbaik bagi pelanggan kita atau calon konsumen kita nantinya. Sekian dari saya, kita akan bertemu pada simulasi software dari modul ke-11 manajemen rantai pasok ini di video lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Baik teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan pada simulasi software untuk modul 11 yaitu adalah manajemen rantai pasok.
Jadi untuk tugas pada modul 11 ini kita akan membuat sebuah manajemen rantai pasok atau supply chain dari perusahaan yang nantinya teman-teman pilih. Nah, untuk membuat sebuah alur ataupun manajemen rantai pasok supply chain dari perusahaan teman-teman, yang perlu teman-teman lakukan adalah membuka terlebih dahulu software yang nantinya akan kita gunakan. Nah, software yang akan kita gunakan adalah Draw.io. Untuk membuka Draw.io, teman-teman tinggal klik saja atau tinggal ketik pada Chrome Draw.io. Nah, nanti akan langsung muncul pada menu tampilan seperti ini. Teman-teman tinggal langsung klik saja Create New Diagram. Kalau blank diagram, teman-teman klik Create. Teman-teman namakan misalkan modul 11 terintegrasi. Nah, enter saja. Otomatis akan langsung muncul tampilan Draw.io seperti ini. Nah, selanjutnya yang perlu teman-teman lakukan adalah membuat terlebih dahulu judul dari si penugasan yang akan teman-teman buat. Nah, untuk judulnya ini kita memakai teks seperti biasa. Kita beri judul manajemen rantai pasok dalam kurung supply chain. Dari penjualan Ragu Mini, misalkan jika teman-teman mendapatkannya produk Ragu Mini yang akan dijualnya. Jadi kita simpan di sini. Nanti tinggal teman-teman sesuaikan saja font dan sebagiannya ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah kita membuat alur dari yang paling kiri dulu. Jadi teman-teman untuk membuat sebuah alur manajemen rantai pasok diperlukan data supplier, terus juga tempat produksinya di mana, apakah ada retailer, terus juga apakah penjualannya langsung ke customer atau ke pihak lainnya. Nah, jika teman-teman sudah mendapatkan data-data tersebut, teman-teman tinggal mengubahnya menjadi bentuk seperti yang akan saya contohkan di bawah ini. Pertama, teman-teman dimulai dari kotak untuk supplier. Nah, teman-teman buat kotak seperti ini. Tinggal ketik supplier. Nah, fungsinya ini adalah sebagai judul ataupun sebagai penanda bahwa ini tuh merupakan supplier atau isi untuk supplier. Nah, di bawahnya baru teman-teman beri kotak tambahan sebagai isi atau informasi dari si supplier yang teman-teman pilih atau supplier yang tersedia dari si perusahaan ataupun CV yang teman-teman pilih nantinya. Misalkan suppliernya teman-teman ini berada di mana? Berada di Teluk Jambe Timur misalkan. Tinggal teman-teman ketik aja bahwa untuk supplier agen dari barang-barang produksi teman-teman atau CV yang teman-teman pilih itu berada di gudang Karawang Makmur misalkan. Dalam kurung Teluk Jambe Timur. Nah, setelah itu teman-teman membuat sebuah alur baru. Dari yang supplier, selanjutnya kita masuk kepada manufaktur atau tempat produksinya. Nah, sama seperti supplier tadi, kita beritahu bahwa di mana sih tempat produksi dari CV teman-teman ini. Misalkan, tempat produksinya itu berada di CV Angkasa Jaya, Perumnas. Nah, teman-teman buat seperti ini untuk yang manufaktur atau tempat produksinya. Selanjutnya, setelah dari manufaktur atau tempat produksi, kita masuk ke retailer atau pengecer. Nah, jika teman-teman CV-nya itu atau perusahaannya itu memiliki retailer atau pengecer, maka teman-teman sebutkan juga di sini. Kotak ketiga berarti adalah retailer. Sebutkan juga teman-teman, retailer itu berada di mana. Misalkan, untuk retailer dari CV yang teman-teman pilih itu berada di sektor Teluk Jambe Barat misalkan. Teluk Jambe Barat. Nah, setelah dari retailer, teman-teman lanjut lagi ke distributor. Ada nggak sih CV teman-teman itu seorang distributor? Jika memang ada, maka sebutkan. Jika tidak ada, misalkan di CV saya tidak memiliki distributor, maka tidak usah disebutkan ya teman-teman. Jadi sebutkan yang memang datanya itu ada atau real data dari CV yang teman-teman pilih nantinya. Di sini karena saya tidak ada distributor, maka kita lanjutkan kepada yang namanya customer. Karena setelah dari retailer, saya itu masuknya akan langsung ke customer.
bukan ke pihak lainnya. Jadi karena masuk dari barangnya itu langsung pembelian oleh customer, kita sebutkan saja langsung customer atau dalam kurung pembeli. Nah, teman-teman tinggal kasih isinya, yaitu adalah customer-nya itu siapa. Misalkan kalau customer saya itu adalah masyarakat umum. Nah, teman-teman, setelah disesuaikan menjadi bentukan seperti ini, barulah teman-teman atur alur informasi, aliran produk, dan aliran pemasoknya. Nah, aliran-aliran tersebut ditandakan dengan apa sih? Yang tadi aliran informasi produk dan juga finansial itu ditandakan dengan tanda panah, teman-teman. Misalkan yang pertama itu adalah dari aliran informasi. Nah, informasi itu untuk CV teman-teman itu tuh dari mana sih mulainya? Misalkan informasi itu berasal awal itu dari supplier. Maka kita buat panah yang mengarah dari supplier kepada tempat produksinya dulu. Karena misalkan dari supplier dia menginformasikan kepada tempat produksi bahwa barang udah ada nih, sudah tersedia. Nah, dari tempat produksi ini tuh otomatis kan akan membuat si produknya. Nah, setelah produk itu dibuat, selanjutnya alur informasi itu lanjut kepada retailer misalkan. Dari tempat produksi kita akan masuk langsung kepada retailer. Maka kita tinggal buat saja panahnya yang masuk dari awalnya manufaktur atau tempat produksi kepada retailernya atau si retailernya. Begitupun selanjutnya, jika dari retailer itu langsung ke customer sesuai dengan kotak di sini, maka kita tinggal tambahkan saja panah yang mengarah dari retailer ke ada si customer atau pembeli ini, teman-teman. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan saja panahnya sesuai dengan contoh yang ada. Nah, misalkan seperti ini. Selanjutnya, setelah aliran informasi kita ketahui, yang perlu kita tahu adalah aliran produk. Nah, produk ini mengalir dari mana ke mana sih? Kalau di contoh saya ataupun di contoh data yang telah diambil dari saya, si produk itu alirannya dimulai dari supplier tetap. Jadi, untuk membedakan, kita menggunakan panah yang berbeda ya teman-teman, biar tidak bingung nantinya. Nah, ini untuk aliran informasi, aliran produk. Misalkan untuk aliran produk itu dimulai dari supplier kepada manufaktur. Manufaktur selanjutnya juga dilanjutkan kembali kepada si retailernya. Nah, setelah itu dari retailer kita akan melanjutkan kembali kepada customer sebagai pembeli akhir atau sebagai konsumen akhir dari si produknya teman-teman. Maka tinggal kita sesuaikan saja. Dan panah yang kedua ini menunjukkan aliran produk dari produk teman-teman. Selanjutnya yaitu adalah aliran finansial. Nah, berbeda dari aliran produk dan juga aliran informasi tadi. Untuk aliran finansial dari si perusahaan teman-teman itu mulai dari mana sih? Misalkan, otomatis kan untuk aliran finansial ataupun keuntungan itu pasti dimulai dari customer. Karena customer merupakan seorang pembeli dari produk teman-teman. Nah, dari customer itu, uang atau aliran finansialnya itu lanjut kepada retailer. Nah, dari retailer itu masuk kepada tempat produksi misalkan teman-teman. Teman-teman tinggal menyesuaikan saja. Misalkan panah pertama, arahnya dari customer ke retailer. Customer ke retailer, setelah itu dari retailer kepada manufaktur atau tempat produksi. Dan selanjutnya dari manufaktur, maka akan dilanjutkan kepada supplier sebagai tempat terakhir dari aliran finansial teman-teman atau dari aliran finansial produk teman-teman. Nah, selanjutnya setelah teman-teman membuat 3 aliran tersebut, yaitu aliran informasi, aliran produk, dan juga aliran pemasok di si panah ketiga ini, selanjutnya teman-teman bisa merapihkan dari si panah maupun si bentuk manajemen rantai pasoknya ya teman-teman. Sehingga nanti hasil akhirnya setelah teman-teman rapihkan seluruh bagian dari manajemen rantai pasok ini akan menjadi seperti contoh di bawah ini atau yang ditampilkan ini. Jadi hasil akhirnya untuk penugasan modul 11 ini adalah seperti ini ya teman-teman, yaitu adalah manajemen rantai pasok dari penjualan produk yang nantinya teman-teman pilih di CV yang teman-teman pilih juga nantinya gitu. Jadi hasil akhirnya teman-teman bisa mengetahui dari mana sih manajemen atau alur rantai pasok si
penjualan ataupun produksi produk teman-teman. Misalkan dimulai dari supplier hingga ke customer nantinya atau si pembeli terakhir. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan dari simulasi software untuk modul 11. Kurang lebihnya mohon maaf dan salam praktikum terintegrasi. Oke teman-teman semuanya, kita masuk kepada luaran dari modul ke-11 yaitu manajemen rantai pasok. Di mana dalam modul ke-11 yaitu manajemen rantai pasok, nantinya teman-teman akan membuat sebuah alur rantai pasok dari perusahaan yang teman-teman pilih ataupun tempat teman-teman mengambil data nantinya. Jadi ketika teman-teman sudah membuat alur rantai pasok dari perusahaan teman-teman, nantinya pindahkanlah alur yang telah teman-teman buat di dalam Draw.io ke dalam Excel. Seperti contoh pada gambar di sini ya teman-teman. Nantinya setelah teman-teman pindahkan, tambahkan judul dari alurnya ataupun judul dari gambarnya di atas, barulah nanti teman-teman kumpulkan kepada Google Classroom yang nantinya akan pasien praktikum berikan. Mungkin cukup sekian luaran dari modul ke-11. Sekian dan terima kasih.